memberikan kesembuhan sehingga dapat belajar bersama-sama dengan kita. Al-Fatihah. Oke, anak-anak sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ta'awud. Abakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya hari ini diberikan oleh Allah kemudahan di dalam apa? Menerima ilmu. Amin Allahumma amin. Coba sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kemarin kita mempelajari tentang apa? Alhamdulillah, sudah kalian terapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah. Sudah, oke, sukses buat kalian semuanya. Hari ini Ustazah coba menjelaskan tentang apa ya? Tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, sebelum kita masuk kepada iman kepada Nabi dan Rasul, siapa tahu jumlah Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Kemudian siapakah yang menerima atau yang membawa, yang menerima Al-Quran? Nah, ini nantinya Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang Nabi dan Rasul ya. Jadi setelah kalian nanti memahami jumlah Nabi yang ada 25, kemudian nama-nama Rasul Allah itu ada berapa? Ayo, Rasulullah atau nama apa? Atau Rasul Ulul Azmi yang wajib kita ketahui ada berapa? 5. Siapa saja kah itu? Nabi apa? Isa, Musa, Ibrahim, dan yang terakhir adalah Nabi Nuh. Nah, ini adalah Rasul Ulul Azmi. Coba perhatikan di sini yang kalian
tahu? Yakin. Kemudian saudara lanjutkan. Apa artinya nabi? Ya. Di sini nanti kalian pasti akan Ustazah beri pertanyaan perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kemudian Ustazah akan lanjutkan. Sedangkan yang dimaksud dengan rasul sendiri itu apa ya? Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga harus disampaikan kepada umatnya. Di sini ya perbedaan antara nabi dan rasul ya. Sekarang di sini ya. Jadi sudah ada tadi bahwasanya kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, akan tetapi kalau rasul orang lain atau kepada umatnya. Nah, kemudian sifat wajib di sini yang perlu kalian perhatikan, sifat wajib yang pasti dimiliki oleh nabi dan rasul. Yang pertama apa? Siddiq. Artinya Jujur. dua. Amanah. Artinya Terpercaya. tiga. Tabligh. Artinya Menyampaikan. yang keempat. Fatonah. Artinya Cerdas. nah ini ya bahwasanya ini sudah kalian pelajari dulu ketika waktu di SD. Fungsi nabi dan rasul menyampaikan wahyu Allah, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, menjadi teladan yang baik, mengingatkan manusia tentang hari akhir, membimbing manusia ke dalam tauhid, dan yang terakhir menyelesaikan perselisihan dan menjaga keharmonisan umat. Hikmah diutusnya nabi dan rasul memberikan pedoman hidup yang jelas pada pembagian kelompok ya. Tanda-tandanya. Kelompok pertama Adila, ada. Kemudian Adia. Loh, kamu kemarin kelompoknya mana? Oh ya, coba ya sebentar ya. Kemudian yang ketiga Hijrah, ada 4 Najwa, 5 Prameswari, 6 Yasmin. Sudah ya? Ya, oh berarti digantikan Bibi. Kelompok 2 Zahia, ada. Kemudian Jihan, kemudian Novelia. Diskusi tentang apa Ustazah? Ya, di sini Ustazah memberikan contoh bahwasanya ada contoh kisah Nabi Muhammad yang mempunyai sifat siddiq. Ya, coba tadi sudah ini ya, kita bagi aja ya kisah Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang amanah. Amanah tadi ada di kelompok 2 ya. Kemudian untuk sifat siddiq ada di kelompok 3. Yang sifat tabligh ada di kelompok 1. Nah, sekarang saya kasih waktu kalian untuk bisa berdiskusi, mendiskusikan bagaimanakah sifat Nabi Muhammad sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki tadi. Sifat jujur, contohnya seperti apa, kemudian apa saja yang beliau lakukan. Kemudian bagaimana kalian ini yang bagaimana berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan, ditentukan setiap kelompok harus ada ya. Kalau kita sudah selesai semuanya, sudah siap? Oke, sekarang yang maju terlebih dahulu adalah mulai dari sifat siddiq. Ayo, tadi kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan maju ke kelompok 3. Ya, yang lainnya bisa ada sesama ya. Ini kursinya tambah 1 lagi. Siap.
Perkenalkan, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sifat sidik Nabi Muhammad SAW. Di sini saya sebagai moderator, saya Laila sebagai pembaca, saya Kirsiana. Kejujuran dalam berdakwah. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW tetap konsisten dalam sifat sidik. Beliau menyampaikan wahyu Allah dengan penuh kejujuran. Meskipun hal itu seringkali mendapat penentangan dari kaum Quraisy. Salah satu contohnya adalah ketika beliau memperingatkan kaum Quraisy tentang datangnya hari kiamat dan meminta mereka meninggalkan penyembahan berhala. Meski Bertanya kepada kelompok 3 tentang sifat sidiknya Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan, Mbak Nashwa. bagaimana peristiwa yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat sidik? Iya, silakan jawab. Peristiwa peletakan Hajar Aswad. Peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, ini ya, saya ingin memberikan sedikit bahwasanya sifat sidiknya Rasulullah selain peletakan Hajar Aswad, apa ada lagi peristiwa yang mana beliau ini mempunyai sifat sidik yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nomor 3 bagaimana? Berdakwahnya Rasulullah. Alhamdulillah, kelompok 3 luar biasa sudah bisa menjawab dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Untuk kedepannya, untuk teman-temannya yang lain ini bisa bantu jawab, tidak apa-apa, nggak usah pakai bisik-bisik ya. Jadi saya mau menambah jawaban dari teman saya Aida. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Oke, untuk yang kelompok 3 ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Ya, tadi sudah kelompok 3. Kemudian sekarang lanjut ke kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang apa? Amanah, sifat amanah dari Nabi Muhammad SAW. Silakan untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sikap amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, saya Kamila Zaira. Saya Zakia, saya Badis, saya Michelle, dan saya Zinan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam sifat amanah atau artinya dapat dipercaya. Beliau tidak hanya dipercaya oleh Allah sebagai Rasul, tetapi juga oleh masyarakat. Bahkan sebelum masa kenabian, gelar Al-Amin sebelum masa kenabian, sejak muda Nabi Muhammad SAW dikenal oleh masyarakat Mekah dengan julukan Al-Amin, yang berarti guru yang terpercaya. Semua orang tahu bahwa apa amanah terbesar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan. Menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Ya, itu luar biasa, itu sangat amanah yang sangat besar sekali ya yang ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Aida kelompok 3. Apa peristiwa yang mencerminkan sifat amanah? Ya, peristiwa apa di situ? Ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah, beliau memastikan bahwa semua barang titipan itu dikembalikan kepada pemiliknya dengan aman. Beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Mekah sementara waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau. Oke, langsung kita ya. Yang terakhir kelompok. Seharusnya kelompok yang terakhir ini harus lebih bagus ya. Karena apa? Tadi kelompok 3 dan
bagaimana yang seharusnya dilakukan nantinya di kelompok 1. Ya, kita panggil untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan tentang sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangannya mana? Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Adila. Perkenalkan nama saya Nasya Al-Qadisa. Perkenalkan nama saya Profesor Jasmine. Perkenalkan nama saya Jasmine Kalista. Perkenalkan nama saya Putri Sriani. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sempurna dalam menjalankan sifat tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran atau dakwah dengan penuh kejujuran, hikmah dan kesabaran. Berikut adalah beberapa contoh sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ini masih semangat semuanya. Alhamdulillah, sudah Ustaz akan memberikan sedikit penilaian dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya, tadi kelompok 3 ya, ini sudah bagus ya. Untuk ada yang mempresentasikan, kemudian ada yang menjawab, akan tetapi yang lainnya tidak membantu ya. Tidak apa-apa, itu lebih bagus ya. Harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk kelompok 2 tadi, yang presentasi hanya 1, yang jawab hanya 1, dan sama moderatornya saja, yang lainnya diam. Berarti kedepannya semuanya harus lebih aktif lagi dan harus lebih semangat lagi. Oke, untuk kelompok 2. Kelompok 1, alhamdulillah tadi sudah bagus, semuanya sudah terbagi rata ya. Mulai dari yang mempresentasikan, menjawab soal, kemudian ada yang menuntut, ada yang diskusi tentang sifat sidik amanah tabligh. Saya pengen tahu, saya pengen mengevaluasi kalian melewati tulisan yang harus kalian tulis di lembaran nantinya. Kalian kemudian menjawab per kelompok ya. Seperti ini. Harus menjawab, menemukan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya. Selain tadi yang sudah saya jelaskan, ada perbedaan apa saja. Nah, ini nanti kalian tuliskan di lembaran yang saya berikan. Paham semuanya? Apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan, bisa dalam waktu 10 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Ya, harus aktif semuanya. Satu aja, Bu, satu aja. Yang tadi itu disuruh Ya. Oke, kalau sudah coba
langsung dibacakan tadi mulai dari kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Silakan dibacakan bagaimana? Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian Rasul. Kalau Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan ke umatnya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kalau untuk kelompok 2 silakan dibacakan jawabannya seperti apa? Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa diwajibkan untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, kemudian untuk Rasul. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Dilanjutkan dengan kelompok 3. Silakan. Dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak wajib disebarkan namun dirinya sendiri. 2. Nabi belum tentu memiliki sifat yang artinya menyampaikan seperti itu. Ya. Kemudian untuk Rasul. 1. Jika diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala harus disebarkan kepada umatnya. 2. Rasul sudah Rasulullah bersifat taat. Ya. Itu tadi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya jawabannya berbeda-beda. Alhamdulillah. Berarti untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini adalah merupakan pelengkap ya. Mulai dari yang mana untuk dirinya sendiri, kemudian untuk umatnya, kemudian dari sifat-sifatnya, itu semua sudah dijelaskan ya. Sekarang yang terakhir di sini Ustazah tentang mukjizatnya Nabi atau Rasul Ulul Azmi ya. Silakan langsung ini lebih cepat, yang cepat nanti dapat poin tambahan ya. Rasul Ulul Azmi silakan langsung dari katanya. Ustazah mulai dari sekarang 1, 2, 3 ya, langsung bisa katakan. Oke, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Bisa dibacakan dari kelompok 2, silakan. Ya. Mujizatnya Nabi Musa, terus ya, terus ya, Membuat kapal besar yang gemuk ya, bisa berbicara saat bayi dan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, lanjut kelompok 3. Siapakah yang akan presentasikan ya? Mujizatnya Nabi Musa. Mujizatnya Nabi Musa. Ya. Tubuhnya tidak sekotor api. Mujizatnya Nabi Ibrahim. Ya. Quran Nabi Muhammad. Kelompok 1 silakan. Nabi Isa mujizatnya yaitu berbicara saat tadi. Nabi Musa yaitu melakukan seminggu beserta kapal besar. Nabi Ibrahim tubuhnya tidak terbakar. Nabi Muhammad Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, alhamdulillah buku penilaian evaluasi ya dari analisa mulai dari perbedaan Nabi dan Rasul tadi. Kelompok 1, alhamdulillah meskipun tadi yang terakhir sendiri tapi jawabannya juga sudah benar, maka mendapatkan poin 95 untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ya, yang tadinya mulai dari diskusi, kemudian presentasi perbedaan, dan yang terakhir adalah evaluasi tentang mukjizat para nabi ulul azmi, maka mendapatkan poin 98 untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 3 ya, mulai dari diskusi, kemudian membedakan perbedaan nabi dan rasul, dan yang terakhir mukjizat nabi, mendapatkan poin 97 untuk kelompok 3 ya. Itu dia di sini ya penilaian singkat. Apa? Mbak Aida tadi duduknya yang
juga kepalanya ditaruh. Maka ini masuk pada penilaian sikap. Untuk kedepannya tidak boleh seperti itu lagi. Oke, semuanya paham ya? Paham. Oke. Dan yang terakhir, Usada pengen tahu refleksi ya. Usada mau refleksi mulai dari awal hingga akhir. Bagaimanakah perasaan kalian? Ya. Apakah menegangkan, menakutkan, bagaimana ya? Ya, silakan satu-satu. Silakan. Ya. Orang paling tiga, ya. Ya, dari refleksi ini siapakah? Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang Usada akan tunjuk setiap kelompok. Ya, bagaimanakah perasaan kalian pembelajaran tentang iman kepada Nabi dan Rasul mulai dari awal hingga akhir. Yang pertama, Mbak Aida, silakan bisa berdiri, dibacakan. Bagaimana perasaannya? Oh, Mbak Adila dulu ya. Ya, Mbak Adila silakan. Alkinan ekspresinya bagaimana? Perasaanku hari ini aku belajar tentang Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul dan lain sebagainya. Serta yang ditemukannya tidak ada. Solusi yang dilakukannya belajar lebih lagi dan berdiskusi. Harapan ke depannya bisa belajar lebih banyak. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Adila. Ayo, Mbak Widi, silakan. Wah, kita kelompok dua, silakan Mbak Gradi. Perasaan saya hari ini, Ya, dengan senyuman. saya belajar tentang perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian bisa Muhammad, dan sudah disebutkan alhamdulillah tidak ada persoalan lagi. Solusi yang dilakukan adalah lebih banyak berdiskusi dan belajar lebih banyak lagi. Pada kedepannya, saya berharap dapat lebih baik lagi dan dapat lebih baik. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mbak Gradi. Ya, apa itu rasanya? Silakan Mbak Jihan. Gini dong. Oke. Aku belajar tentang hari ini saya belajar tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul dan juga cerita tentang Nabi Muhammad. Kesulitan yang ditemukan, alhamdulillah tidak ada kesulitan dari awal hingga akhir. Solusi yang dilakukan lebih dari belajar untuk Ya, masih tidak apa-apa. Perasaanku hari ini bisa aja sih. Aku belajar tentang Nabi dan Rasul, sifat-sifat Nabi dan Rasul, mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Kesulitan yang ditemukan tidak ada. Solusi yang dilakukan belajar lebih lagi. Harapan kedepannya bisa lebih memperdalam ilmu tentang Nabi dan Rasul. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dian. Dan yang terakhir, silakan Mbak Fauzi. Bagaimana perasaannya? Ya. Perasaanku hari ini senang. Aku belajar tentang sifat Nabi dan Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, mukjizat Nabi dan Rasul. Kesulitan yang ditemukan awalnya saya tidak mengerti dan menjadi lebih banyak tahu tentang Nabi dan Rasul. Solusi yang dilakukan macam-macam guru saat menjelaskan materi dan depan. Harapan kedepannya yaitu kedepannya kita semua bisa lebih belajar giat dan rajin. Iya, alhamdulillah refleksi mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 tepuk tangan. Alhamdulillah, ada yang merasa semuanya, ada yang merasa biasa saja, itu namanya perbedaan. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita pada siang hari ini telah selesai. Sebelumnya, Usada tanya, apakah mulai dari pertama sampai terakhir ada yang merasa kesulitan dan ada yang merasa belum bisa
Nabi dan Rasul apakah ada? Iya. Oke, kalau tidak ada, mohon perhatiannya untuk minggu depan ya. Tadi kita sudah membahas tentang Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad ya. Nah, untuk minggu depannya Ustazah harapkan bukan hanya Nabi Muhammad. Kelompok 1 bisa Nabi Ibrahim, kelompok 2 bisa Nabi Musa, dan kelompok 3 bisa Nabi Isa. Pelajaran yang bisa diambil itu kalian kerjakan. Nah, di situ juga ada sifat-sifat yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, pembelajaran kita ya yang minggu kemarin menjelaskan tentang menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Dan alhamdulillahnya minggu ini kita membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul yang mana di dalamnya ada sifat apa? Amanah dan jujur. Nah, dari sini kalian harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Insya Allah kalian nantinya akan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Sudah itu saja dari Ustazah. Ya, Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata mulai dari awal hingga akhir. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan